Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, yang saya hormati teman-teman media yang dengan setia untuk bisa mendampingi dan meliput, menyampaikan ke publik hasil-hasil mulai dari Kongres Pendidikan, terus dilanjutkan dengan lagi Kongres Keluarga Maslahat, terus dilanjutkan lagi Munas dan Kombes hari ini, dan tadi malam resepsi hari ulang tahun atau hari lahir NU yang ke-102. Panjenengan semua telah meliput dengan baik. Oleh karena itu izinkan atas nama panitia, baik organizing committee maupun steering committee, saya menyampaikan rasa terima kasih banyak kepada teman-teman media yang sudah bekerjasama dengan baik. Alhamdulillah, hari ini Munas dan Kombes sudah rampung. Munas itu wilayahnya para alim ulama. Munas, topik bahasanya sering disebut dengan Basul Masail, berbagai macam masalah-masalah keagamaan, termasuk masalah-masalah umum yang ada kaitannya dengan masalah keagamaan. Oleh itu nanti akan disampaikan secara langsung poin-poin apa saja yang menarik dari pembahasan dari perspektif keulamaan kita. Di samping itu juga ada Kombes, konferensi besar, itu wilayahnya PBNU, dalam hal ini adalah Tamfidiyah dan seterusnya. Oleh itu nanti masalah-masalah keorganisasian, baik tadi itu yang terkait dengan komisi program, komisi organisasi, dan rekomendasi, itu apa saja yang telah dibahas nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang membidangi di komisi itu. Namun sebelumnya saya sampaikan yang hadir, yang sudah hadir di sini, Bu Ovi, itu yang mewakili komisi program, Bu Alisa, ini sebagai penanggung jawab Kongres Keluarga Maslahat yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu, dan Pak Ulil, komisi rekomendasi, Yai Khalil Nafis, urusan keagamaan, Wakiyah, Yai Muksid Maudhu'iyah, sudah, dan nanti akan ada yang menyusul. Oleh karena itu, mohon izin urut saja dulu seperti yang tadi, ya. Poin-poin penting apa saja, Yai Khalil yang tadi sudah diputuskan, dilanjutkan dengan Yai Muksid, terus nanti ada lagi Yai Hilmi kalau hadir, terus dilanjutkan dengan rekomendasi Keluarga Maslahat, termasuk juga program dan seterusnya, dan organisasi. Oleh karena itu saya persilakan, ini menarik sekali. Kalau panjenengan tekuni dengan baik, apa yang akan disampaikan ini ada sesuatu yang sangat-sangat menarik. Saya sendiri sangat menarik meskipun bidangnya bukan bidang keagamaan. Saya belajar urusan keagamaan ini. Yai Khalil, monggo saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Prof. Muhammad Nuh atas waktunya sebagai Ketua SC pada acara Munas dan Kombes Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya Khalil Nafis, Ketua di Komisi Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah, yang membahas masalah-masalah keagamaan yang sifatnya realita dan hukum yang banyak. Masalah belum ada ketetapan hukumnya yang perlu dijawab oleh kita para ulama di Nahdlatul Ulama. Ada 6 yang disiapkan draftnya pada pembahasan itu, yaitu pertama berkenaan dengan melibatkan diri pada negara konflik, yang kedua berkenaan dengan dam tamattu, apakah boleh disembelih di haram atau boleh disembelih di luar haram, selain juga disembelih di haram. Yang ketiga berkenaan dengan carbon trading, ya, penjualan emisi karbon. Yang keempat berkenaan dengan hukum
sertifikasi atau kepemilikan laut bagi individu maupun korporasi. Yang kelima berkenaan dengan properti benda tidak bergerak di atas tanah wakaf yang ditujukan adalah komersil. Yang kelima berkenaan dengan zakat uang kertas. Yang pertama berkenaan dengan pelibatan diri dalam konflik itu dalam arti sipil, seseorang ketika ingin terlibat di dalam penyelesaian konflik, ada kalanya itu pelibatan diri dalam bentuk bantuan kemanusiaan, ada kalanya ikut perang. Kalau bantuan kemanusiaan seperti pangan, medis dan seterusnya, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kewajiban secara kolektif, kita semua wajib untuk terlibat di dalamnya. Tetapi seandainya ada salah satu di antara kita yang sudah terlibat, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Tapi melibatkan diri ikut perang, ya, berangkat untuk perang, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena dia akan menimbulkan fitnah lebih besar. Berangkatnya ke sana melanggar aturan, belum tentu dia menyelesaikan, bahkan mungkin dirinya hanya mati konyol, bahkan balik ke sini bisa menjadi kombatan dan seterusnya. Itu berkenaan dengan pelibatan diri dalam konflik negara lain. Yang kedua berkenaan dengan dam tamattu. Ini peninjauan kembali yang sudah pernah dibahas pada tahun 2023 lalu di Monas Kombes di Pondok Gede. Nah, hukumnya untuk penyembelihan dam tamattu itu secara berurutan. Dalam kondisi ideal atau ikhtiar, maka wajib disembelih di tanah haram dan dibagikan dagingnya di tanah haram. Ketika ada hajat dari daging dam tamattu itu, maka wajib disembelih di tanah haram, kemudian dagingnya boleh distribusikan di tanah haram, juga ketika butuh bisa juga didistribusikan di luar tanah haram, seperti ke Indonesia, ke Afrika, atau negara yang membutuhkan. Tapi kalau kondisi dua-duanya tidak memungkinkan, seperti namanya tanah haram tidak ada RPH atau tidak ada kambing yang bisa didatangkan ke sana sekian banyak yang dibutuhkan, maka boleh dam tamattu itu, dam haji, karena haji tamattu, boleh disembelih di luar haram, disembelih di Indonesia, dan dibagikan daging yang banyak di Indonesia dengan syarat ditetapkan oleh imam. Karena ada uzur syar'i atau uzur hissi. Tadi hissi nggak ada barang-barang yang bisa nyampe ke sana, atau syar'i karena di sana memang tidak bisa melaksanakan penyembelihan dam. Siapa yang menentukan ini kembali kepada negara. Itu berkenaan dengan dam tamattu. Yang ketiga berkenaan dengan karbon. Kita ngerti dalam menjaga lingkungan dan ada di Bali Plan dan juga diputuskan oleh PBB, kita harus menjaga lingkungan dan ada pembatasan emisi karbon. Nah, orang-orang yang punya batas maksimal, ya disebutnya cap and trade, ya emisi karbon itu, ada juga yang modelnya offset emisi. Jadi ada yang karena orang punya emisi pengurangan pemanasan global dari efek rumah kaca, kemudian orang menjual dari karbonnya itu. Kami menghukumnya adalah sah dan bagian dari menjual al-hukuk al-maknawi, hak yang memang nggak tampak secara mata, tetapi dia secara makna ada hak yang bisa dijual. Itu berkenaan dengan perdagangan karbon. Yang keempat, berkenaan dengan sertifikat laut. Apakah laut itu bisa dikapling untuk dimiliki sebagian dan seterusnya? Maka laut itu menjadi mal al-mushtarak yang menjadi milik kita bersama, dan itu harus ada pada penguasaan negara, tapi negara tidak boleh dalam hukum Islam memberikan hak milik kepada individu atau korporasi terhadap laut itu. Yang kelima berkenaan dengan bagaimana hukum mendirikan bangunan yang terus dibisniskan di atas tanah wakaf. Nah, ini tergantung pada mauquf alih peruntukannya. Kalau peruntukannya itu adalah untuk dimanfaatkan, orang mewakafkan ini untuk dibangun masjid, maka hanya harus dibangun masjid. Ini untuk dibangun pondok pesantren, itu harus dibangun pondok pesantren, tidak boleh dibangun lainnya. Tapi kalau tujuan istiqlal, pemanfaatan saya wakafkan tanah ini yang manfaatnya adalah untuk masjid, maka bisa dibangun masjid, bisa dibangun bisnis yang hasilnya untuk membiayai masjid. Umpamanya berkenaan dengan pengajiannya, umpamanya dengan bagaimana memelihara, membangun dari tanah wakafnya itu. Tetapi di sini tanah wakaf tetap menggunakan akad sewa dari orang yang bisnis, karena tanah wakaf tidak boleh dijual, juga tidak boleh juga diwariskan, tidak boleh dihibahkan, sehingga posisinya yang membangun di atas ini adalah kerjasama
akad hakar namanya, sewa menyewa dengan yang punya tanah wakaf. Nah, berkenaan dengan zakat uang kertas sudah dibahas di Maudhu'iyah, sehingga kami tidak membahas lebih dalam. Tapi sedikit kami ada tambahan tadi membicarakan soal kekerasan di lembaga pendidikan. Tidak boleh atas nama pendidikan menggunakan kekerasan, tapi ketegasan itu masih bisa. Dan ini nanti akan digali lebih lanjut tentang bagaimana lebih rinci memitigasi dan bagaimana yang disebut dengan kekerasan, apa yang disebut dengan ketegasan di dalam membentuk disiplin dalam pendidikan itu. Itu yang kami bahas dan keputusan di masail ad-diniyah al-waqi'iyah, masalah-masalah keagamaan yang sifatnya terperinci dan kasuistis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawabnya nanti, dilanjutkan semuanya dulu. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. No dan seluruh para kiai bunyai yang saya hormati. Saya dari Basul Masail Maudhu'iyah yang sifatnya tematik, membahas mengenai 5 isu. Saya ingin menjelaskan secara lebih mudah, mudah-mudahan tidak masuk dalam argumentasi yang teknis, sehingga wartawan susah untuk mencerna istilah-istilah di dalam fikih dan usul fikih. Yang pertama yang dibahas adalah mengenai tanazul dari Mina dan Musdalifah. Yang dimaksud dengan tanazul itu jamaah haji dimungkinkan pada tahun 2025 ini untuk sebagiannya tidak lagi mabit di Mina dan tidak lagi mabit di Musdalifah. Argumennya yang pertama adalah mereka yang tidak mabit di Musdalifah dan Mina karena secara fisik tidak memungkinkan untuk melaksanakan aktivitas mabit di Mina dan Musdalifah itu. Karena itu mereka berdasarkan pertimbangan syariat diperbolehkan untuk tidak mabit, terutama mereka yang uzur karena risiko tinggi, lansia, kemudian difabel, dan para pendampingnya. Karena kondisi Musdalifah dan Mina ini sangat tidak ramah terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus, mereka yang sakit. Itu maksudnya tidak memungkinkan dilaksanakannya aktivitas mabit itu karena lokasi Musdalifah dan Mina itu hanya boleh dipergunakan satu orang sekitar 30 cm, ada yang 8 cm dan lain-lain. Jadi argumennya karena kondisi dari sebagian jamaah haji tidak memungkinkan. Yang kedua karena tempat dilaksanakannya mabit itu juga tidak memungkinkan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai problematika pajak di dalam Islam. Apakah negara boleh memungut iuran dari warga negara selain zakat? Tadi diskusinya cukup alot, bisa diambil kesimpulan bahwa di luar zakat, negara boleh meminta pajak pada warga negara jika itu menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Tapi pajak yang dipungut dari warga negara itu penggunaannya harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Harus dikembalikan peruntukannya kepada rakyat. Tapi karena tidak seluruh rakyat ini adalah memiliki potensi untuk mengisi anggaran negara secara cukup memadai, maka kemudian diusulkan tadi agar pemerintah mengkalkulasi dana yang berhasil dikumpulkan melalui sumber daya alam ini berapa sehingga sisanya dibagi untuk pajak. Karena itu tadi mencoba dibangun misalnya rasionalisasi untuk difikirkan kembali mengenai besaran tarif pajak. Rasionalisasi antara PPN dan PPh-nya juga dipertimbangkan. Itu yang terkait dengan problematika pajak dalam pertimbangan syariat. Nah, lebih dari itu kemudian dibicarakan mengenai kemungkinan melebarkan objek zakat. Karena kita tahu ada perbedaan antara objek zakat dengan objek pajak.
Tadi saya sudah menjelaskan, mungkin setiap barang ini menjadi objek pajak, belum tentu menjadi objek zakat. Tadi dicontohkan saya memiliki hanya satu mobil, itu objek pajak, tapi pasti bukan objek zakat. Nah, para kiai berdiskusi, bisa enggak objek pajak ini dilebarkan? Di dalam ketentuan syariat kita tahu ada barang-barang seperti zuruk thimar. Tahu nggak ini zuruk thimar ini? Nggak tahu ya. Mawashi nggak tahu juga. Nanti cari di Google. Barang perdagangan dan lain-lain itu adalah barang-barang yang wajib dikeluarkan zakatnya pada zaman Nabi. Itu tidak bisa dikurangi karena ketentuan syariat. Tapi para ulama dengan menggunakan argumen analogi, kias, itu bisa dilebarkan. Kalau pada zaman Nabi, yang dikeluarkan zakatnya itu misalnya dalam bentuk dirham dan dinar, sebagai alat tukar. Sekarang alat tukar itu di dalam negara modern ini tidak lagi menggunakan dirham dan dinar yang berupa emas dan perak, tapi mata uang dalam bentuk rupiah di Indonesia. Apakah orang yang memiliki rupiah dalam jumlah tertentu dikeluarkan zakatnya? Itu yang disebut sebagai zakat uang. Sehingga objek zakat ini bisa dilebarkan untuk menjangkau hal-hal yang belum ditentukan secara tekstual doktrinal di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang terkait dengan zakat. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Dengerin nggak sih? Atau nggak paham? Nggak paham ya? Nggak paham. Itu yang ketiga. Yang keempat mengenai kedudukan orang Islam di dalam konteks negara yang mayoritas penduduknya beragama selain Islam. 2019 Nahdlatul Ulama sudah mengambil keputusan bahwa kedudukan orang Islam, kedudukan orang non-Muslim di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dinyatakan sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lain. Analog dengan itu adalah orang Islam di sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama selain Islam juga dihukumi sama. Mereka adalah warga negara yang setara dengan warga negara lain menyangkut hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Paham kan? Serius nih, paham? Yang kelima adalah mengenai baiat yang di dalam negara modern disebut sebagai kontrak sosial politik. Zaman dahulu kita umat Islam pada zaman Nabi, pada zaman Khalifah yang 4 itu menempuh cara seorang pemimpin dipilih dengan menggunakan demokrasi tidak langsung, perwakilan. Lalu ada baiat, elit yang membaiat lalu diikuti oleh umat Islam, oleh warga negara. Apa isi dari baiat itu? Dari warga negara untuk setia, tunduk dan patuh kepada kepala negara sejauh kepala negara itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran pokok di dalam agama. Sedangkan kepala negara dengan adanya baiat dari warga negara ini berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara, yaitu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan seterusnya. Dalam bentuk yang seperti itu di dalam negara modern sekarang ini, kepala negara diikat oleh undang-undang di dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala negara. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya, seperti gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya, diikat oleh sejumlah regulasi, oleh sejumlah produk perundang-undangan. Nah, karena itu, jika ketaatan kita kepada Nabi tanpa syarat, maka ketaatan kita kepada kepala negara, kepada pemimpin-pemimpin negara di berbagai levelnya itu bersyarat, sejauh pemimpin-pemimpin itu
mencerminkan di dalam kebijakannya dampak kemaslahatan kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu yang keberapa? Nah, berarti sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Yai. Berikutnya saya undang Bu Alisa. Iya. Habis itu komisi. Baik, terima kasih Pak Nuh. Kawan-kawan sekalian, saya mewakili segmen Kongres Keluarga Maslahat Indonesia ya. Jadi kami sudah melaksanakan Kongres Keluarga Maslahat itu pada tanggal 31 Januari kemarin sampai tanggal 1 Februari 2025. Kami mengumpulkan stakeholders dari pihak negara, penyelenggara negara, kementerian, kemudian juga lembaga-lembaga negara yang terkait dengan keluarga, lalu juga lembaga masyarakat organisasi masyarakat sipil yang terkait dengan isu isu keluarga, dan juga tentu saja elemen di dalam NU. Kenapa ada Kongres Keluarga Maslahat? Karena Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama adalah salah satu program prioritas dalam kepemimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Tanfidiyah dan Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar. Nah, dalam Kongres Keluarga Maslahat yang kemarin 2025 ini kami merumuskan bahwa keluarga adalah satuan sosial strategis, dan kita tahu sampai saat ini banyak persoalan yang berkaitan dengan keluarga itu belum terpecahkan oleh pemerintah. Begitu, misalnya angka perceraian semakin tinggi, pengasuhan anak yang belum juga menunjukkan kemajuan kualitas sumber daya manusia, lalu kemudian juga angka kemiskinan, angka tingkat kesehatan, angka kematian ibu dan bayi, angka stunting, angka perkawinan anak, terutama kekerasan dalam keluarga, kekerasan orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua itu masih banyak. Lalu kemudian kita juga ternyata kemarin mendapatkan informasi dari BNPT dan lembaga-lembaga lain bahwa transmisi paham keagamaan yang ekstrim ataupun yang eksklusif itu masih sangat kuat, begitu melalui keluarga. Dan yang terakhir juga kita melihat bahwa keluarga belum bisa dioptimalkan dalam konteks penanganan persoalan lingkungan yang terkait dengan sampah. Saya yakin teman-teman paham bahwa persoalan lingkungan di Indonesia yang paling besar itu adalah sampah. Jadi memang deforestasi dan segala macam itu memang besar, tetapi ternyata yang paling besar itu adalah sampah terutama sampah plastik. Dan ini sama sekali belum ada intervensi kepada keluarga. Karena itu kami merumuskan beberapa strategi termasuk rekomendasi kepada pemerintah untuk menjalankan program-program strategis yang terkait dengan keluarga dengan sungguh-sungguh. Satu, karena selama ini regulasi banyak tetapi implementasinya itu belum tentu bisa menjangkau keluarga secara langsung. Makanya angka stunting ya nggak turun-turun, angka pencegahan perkawinan anak tidak turun-turun, itu karena ada regulasi, ada program, ada anggaran tetapi pelaksanaannya tidak optimal. Jadi satu, optimalkan. Yang kedua, cara mengoptimalkannya adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang jauh lebih besar, sehingga anggaran-anggaran misalnya anggaran penurunan kemiskinan itu diimplementasikan dengan pelibatan pada masyarakat, bukan dihabiskan oleh pertemuan-pertemuan koordinasi, pertemuan-pertemuan yang bahas regulasi begitu, tetapi untuk partisipasi masyarakat secara umum sehingga bisa berjalan dengan baik. Lalu juga secara spesifik kami melihat ada rekomendasi yang khusus untuk Kementerian Agama
untuk membangun kualitas keluarga yang lebih baik dengan landasan Islam, terutama ini untuk keluarga Islam. Kami merekomendasikan kepada Kementerian Agama, terutama KUA, untuk membacakan Fakta Komitmen Relasi Maslahat Suami Istri. Jadi itu sudah di depan pada saat siho taklik itu, kalau akad nikah itu sekaligus sudah berikrar untuk memperlakukan pasangan dengan baik, menghargai komitmen dan seterusnya. Kita menganggap bahwa ini sangat penting sehingga pasangan suami istri tidak memperlakukan perkawinan dengan meremehkan komitmen perkawinan itu sendiri, begitu. Jadi inilah hal-hal yang menjadi concern kami. Oh ya, yang terakhir tentang pengasuhan. Kita melihat pengasuhan dalam konteks yang sekarang menjadi sangat penting. Kita tahu persoalan anak-anak terutama di era digital itu menjadi tantangan besar. Judi online banyak dilakukan oleh anak-anak. Pinjaman online dilakukan oleh orang tua karena kemiskinan, dan itu karena mereka tidak punya literasi digital. Karena itu kita meminta pemerintah lebih serius untuk memberantas judi online, kemudian juga pinjaman online ini supaya kualitas keluarga bisa dilindungi. Dan yang lain-lainnya ada rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga yang ini harus lebih besar, kemudian dipastikan berkeadilan. Karena saat ini kesenjangan kualitas pendidikan, kalau keluarga kelas menengah ke atas seperti kita yang ada di perkotaan, kita punya pilihan untuk pendidikan sekolah yang berkualitas. Tetapi saudara-saudara kita yang di luar Pulau Jawa terutama, mereka tidak memiliki akses ini dengan baik, begitu. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadi rumusan dari Kongres Keluarga Maslahat. Saya mohon izin untuk yang kekerasan ya, Pak Nuh. Jadi untuk kekerasan di lembaga pendidikan, PBNU sangat serius untuk merespons hal ini. Jadi di lembaga pendidikan ini kita menemukan bahwa kekerasan semakin tinggi, semakin meningkat, dan karena di NU ini elemen yang sangat penting adalah pendidikan, fungsi pendidikan, termasuk sekolah-sekolah NU dan juga pesantren, maka PBNU sudah membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan hal ini dan juga merumuskan peta jalan penanggulangan kekerasan di lembaga pendidikan terutama di pesantren. Itu menjadi salah satu yang komitmen terbesar dari kepemimpinan PBNU saat ini untuk penanggulangan kekerasan di lembaga pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Alisa Wahid. Selanjutnya Bu Abi, poin-poinnya saja. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Saya Uvi mewakili Komisi Program. Khusus untuk Komisi Program, beberapa yang disepakati adalah seluruh PWNU mensepakati satu konsep perencanaan strategik yang sudah disusun oleh PBNU. Ini akan menjadi satu rujukan induk dari seluruh perencanaan strategi NU seluruh Indonesia. Kenapa rencana strategik itu penting? Karena pada kepemimpinan sekarang seluruh kinerja NU harus dikembangkan secara prudent, secara proper, secara prudent, dan kemudian juga ini salah satu bentuk dari implementasi visi kepemimpinan saat ini governing NU. Implementasinya adalah dengan cara kita merancang perencanaan strategik NU yang bisa digunakan secara nasional. Yang kedua, di Komisi Program juga membahas terkait dengan berbagai strategi yang harus dikembangkan oleh PBNU, oleh PWNU, bagaimana agar perencanaan ini bisa dilakukan, agar doable, kira-kira begitu. Tadi sudah didapatkan misalnya bagaimana perencanaan ini agar sangat peduli terhadap konteks lokal, bagaimana juga agar antar PWNU terjadi close learning dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah di Komisi Program secara khusus membahas tentang
pengarus utamaan NU di Indonesia Timur di berbagai sektornya. Nanti akan kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan program-program strategik NU khusus untuk Indonesia Timur, karena memang ini adalah satu strategi khusus di kepemimpinan NU saat ini. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bu Habib. Pak Alex, namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isfa Habibul Aziz, Alex dari Komisi Organisasi. Di Komisi Organisasi ini pembahasannya ini terkait dengan persoalan yang terkait dengan konsolidasi internal. Capaian kita itu adalah bagaimana bisa menjalankan 3 aspek konsolidasi, yaitu konsolidasi tata kelola, konsolidasi sumber daya, dan konsolidasi agenda. Nah, dalam rangka mewujudkan 3 aspek konsolidasi ini, Komisi Organisasi melakukan perubahan berbagai peraturan perkumpulan di lingkungan di pengurus besar di Nahdlatul Ulama. Jadi ada 13 peraturan yang kita lakukan penyesuaian, dan di luar itu, selain itu, kita juga membahas usulan perubahan materi di anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang akan dibahas nanti di dalam muktamar. Beberapa poin antara lain adalah terkait dengan rangkap jabatan. Rangkap jabatan selama ini, sementara ini norma yang ada di anggaran rumah tangga kita, Nahdlatul Ulama, adalah yang terkena pasal rangkap jabatan untuk di jabatan politik itu adalah Rais Am, Wakil Rais Am, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum. Nah, nanti kita akan bahas, kita akan rumuskan norma ini akan kita persempit atau justru akan kita perluas. Dipersempit itu maksudnya apakah kemudian nanti berkurang hanya Wakil Rais Am, hanya Rais Am, hanya Ketua Umum, atau justru nanti akan kita perluas seluruh pengurus harian di Nahdlatul Ulama dilarang ya merangkap di jabatan politik. Nah, nanti perdebatannya di situ, diskusinya di situ. Jabatan politik dimaksud dalam anggaran rumah tangga kita itu adalah posisi presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan seterusnya, menteri, kemudian gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan seterusnya. Nah, nanti apakah ini akan kita perluas pembahasannya, tidak hanya terkena pada Rais Am, Wakil Rais Am, Ketum, Waketum, atau nanti kita akan persempit norma ini. Selama ini yang berlaku adalah seluruh pengurus, ya, seluruh mandataris di pengurus besar, yaitu Rais Am, Wakil Rais Am, Ketum, Waketum, ketua wilayah, ketua cabang, dan seterusnya, Rais Syuriah dan Rais cabang, dan seterusnya, tidak diperbolehkan rangkap jabatan di jabatan politik itu. Nah, ini norma ini nanti kita akan rumuskan. Yang kedua adalah pembatasan masa khidmat Ketua Umum PBNU, pembahasan masa khidmat dan periodisasi Ketua PWNU, pembatasan masa khidmat dan periodisasi Ketua PCNU, dan seterusnya. Diskursus ini sudah berkembang lama dari muktamar ke muktamar, tapi tidak pernah ada titik temu dari berbagai teman-teman yang mengusulkan ada pembatasan dan yang tidak mengusulkan, sehingga kemudian sampai hari ini belum ada perubahan sama sekali. Oleh karena itu nanti akan kita rumuskan terkait dengan pembatasan periodisasi Ketua Umum, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Wilayah, Ketua Cabang, dan seterusnya. Yang ketiga, ada juga kita sepakati, kita setujui bahwa selama ini penetapan tempat muktamar itu tanpa basis pertimbangan yang terbuka. Oleh karena itu tadi Komisi Organisasi melalui dan sudah disetujui dalam rapat pleno, kita akan membentuk tim yang merumuskan dokumen kualifikasi terkait dengan penetapan tempat pelaksanaan muktamar tahun ke-35.
Jadi nanti seluruh wilayah itu bisa mengusulkan dirinya untuk dapat ditempati sebagai tempat pelaksanaan muktamar ke-35, namun tentu ada parameter-parameter, ada indikator-indikator serta kualifikasi, apakah kemudian nanti dia memenuhi kualifikasi atau tidak. Jadi terbuka, kita lakukan terbuka. Oleh karena itu, yang selama ini proses penetapan tempat muktamar itu terbatas, tidak bisa dilakukan secara terbuka, nanti kita semua akan kita lakukan secara terbuka. Dan yang terakhir, terkait dengan ketentuan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga tentang kaderisasi. Jadi nanti dengan proses kaderisasi ini ada proses seleksi yang ketat, siapa itu warga NU, siapa itu kader Nahdlatul Ulama, dan siapa itu pengurus di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi nanti tidak akan muncul lagi model-model orang yang kemudian dalam tanda petik dinaturalisasi menjadi seolah-olah NU. Jadi jika dia adalah warga NU, dia jelas datanya. Jika dia kader NU, jelas dia pernah mengikuti kaderisasi. Tes, oke. Terima kasih Pak Alex. Terakhir Gus Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulil Absyar Abdallah akan melaporkan hasil-hasil dari komisi yang terakhir, yaitu rekomendasi. Kita memiliki dua jenis rekomendasi yang bersifat internal, dan ini tidak akan kami laporkan atau kami informasikan untuk para teman-teman wartawan di sini, tetapi yang lebih relevan adalah rekomendasi yang sifatnya eksternal. Ada 5 isu pokok yang merupakan rekomendasi dari Konbes Nahdlatul Ulama pada tahun 2025 ini. Yang pertama adalah rekomendasi terkait dengan dorongan untuk mempercepat pembentukan lembaga perlindungan data pribadi. Sebagaimana kita tahu bahwa kita sudah memiliki undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang disahkan pada tahun 2022. Nah, isu mengenai perlindungan data pribadi ini sangat urgen karena ada banyak penyalahgunaan, ada banyak abuses terhadap data pribadi ini, dan korbannya terus bertambah, terutama yang terkait dengan pinjol. Banyak sekali kasus-kasus pinjol di mana korbannya adalah orang-orang yang sebetulnya tidak melakukan pinjol, tetapi datanya disalahgunakan oleh pihak lain sehingga dia menjadi korban. Karena itu sudah saatnya undang-undang tentang perlindungan data pribadi ini dilaksanakan, tetapi undang-undang ini sekarang ini belum bisa dilaksanakan karena belum ada aturan-aturan teknisnya, belum ada peraturan pemerintah, dan juga belum dibentuk lembaga untuk perlindungan data pribadi. Selama belum ada lembaga seperti ini, sebagaimana amanat undang-undang PDP atau perlindungan data pribadi, maka upaya perlindungan data pribadi tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu kita mendorong agar pemerintah secepatnya mendirikan lembaga perlindungan data pribadi, dan kita berharap lembaga ini lembaga yang bersifat independen, bukan merupakan lembaga yang berada di bawah kementerian. Karena penyalahgunaan data pribadi ini tidak saja terjadi pada sektor korporasi swasta, tetapi juga terjadi juga kadang-kadang di dalam lembaga publik atau lembaga pemerintahan. Oleh karena itu kita mendorong jika lembaga ini sudah berdiri, maka seharusnya lembaga ini bersifat independen.
Itu adalah rekomendasi yang pertama. Rekomendasi kedua terkait dengan isu yang pernah menjadi perdebatan publik di negeri ini, yaitu tentang percepatan. Kita mendorong percepatan pembahasan dan sekaligus pengesahan rencana undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana. Nahdlatul Ulama melalui Konbes pada tahun ini mendorong agar DPR dan pemerintah segera, terutama DPR, segera memasukkan RUU tentang perampasan hak aset ini ke dalam prolegnas, kemudian segera dibahas dan disahkan oleh DPR karena ini merupakan undang-undang yang sangat penting karena merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perang terhadap korupsi, yang itu merupakan visi dari pemerintahan Pak Prabowo sekarang. Yang ketiga adalah rekomendasi terkait dengan keadilan tata ruang. Akhir-akhir ini kita menyaksikan praktek-praktek yang menyalahi aspirasi tentang keadilan tata ruang. Tanah-tanah rakyat direbut dan dipakai untuk pembangunan tertentu dan kemudian mereka tidak mendapatkan kompensasi yang adil. Banyak kasus yang terjadi di negeri kita akhir-akhir ini, dan kita mendorong, rekomendasi kita ada dua. Yang satu adalah memperbaiki tata kelola terkait tata ruang agar lebih berkeadilan. Kebijakan-kebijakan yang mendukung keadilan ruang seperti reforma agraria, perhutanan sosial dan hutan adat perlu diperkuat dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat terdampak, terutama kelompok rentan dari kebijakan tersebut. Kemudian yang kedua, keberpihakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum agar menggunakan kemaslahatan rakyat sebagai paradigma dalam membela kepentingan masyarakat serta tidak melakukan tindakan intimidasi dan manipulasi. Kemudian yang ketiga, memperkuat pengorganisasian masyarakat dalam bentuk kompensasi dan atau fasilitasi pendidikan, keterampilan dan pendampingan terutama bagi kelompok rentan. Dan dalam mengakses sumber-sumber agraria dan pengelolaannya, termasuk memperkuat praktek kelola sumber agraria yang lestari seperti model agroforestry, agroekologi, dan pengembangan ekonomi. Intinya adalah di dalam setiap kebijakan tata ruang, pemerintah harus mengedepankan kemaslahatan rakyat. Kemudian yang keempat adalah rekomendasi tentang BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal. Selama ini kita sudah mengenal beberapa skema BPJS, ada BPJS Kesehatan, ini yang paling umum dipraktekkan di masyarakat dan sudah banyak terjadi perkembangan yang sangat baik dalam sistem ini. Kemudian juga BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja BPJS Ketenagakerjaan selama ini hanya menyentuh sektor formal. Sementara pekerja-pekerja di sektor informal seperti supir Gojek, supir ojek yang non online, pekerja-pekerja informal seperti pemulung, guru, kemudian petani-petani, pedagang kecil ya, sektor-sektor ekonomi lemah. Ini pekerja-pekerja di sektor informal ini sebetulnya belum tercover oleh asuransi yang ada. PBNU atau NU di dalam Konbes ini mendorong agar pemerintah memberikan asuransi ketenagakerjaan kepada para pekerja informal, terutama bagi mereka yang masuk di dalam kategori miskin. Kita sudah melakukan kajian dan kita menemukan angka kira-kira pekerja informal di sektor miskin ini ada sekitar 20 juta. Dan kita menghitung bahwa premi bagi mereka masing-masing pekerja ini kira-kira 8.600 dikalikan 20 juta, kira-kira ketemu angka sekitar 4 triliun setahun ya. Setahun 4 triliun, dan bagi kita atau bagi kami itu bukan jumlah yang besar. Kita mendorong agar
pemerintah memberikan asuransi kepada pekerja-pekerja sektor informal ini. Terakhir adalah rekomendasi terkait dengan kekerasan di lembaga pendidikan, seperti telah disebutkan oleh Mbak Alisa Wahid. PBNU dengan serius sekali sekarang membentuk task force untuk menangani kekerasan di dalam sektor pendidikan termasuk pesantren, dan NU mendorong agar pemerintah terutama merumuskan grand strategi dalam penanggulangan kekerasan di sektor pendidikan ini, termasuk di lingkungan pesantren. Kami dari NU mendukung penuh upaya pemerintah untuk menangani masalah ini, dan kita sendiri sebagai jam'iyah, sebagai ormas, kita juga sedang melakukan penanganan yang cukup serius mengenai soal ini. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Kami beri kesempatan 2 penanya. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan, Mbak. Ya. Baik, terima kasih Kiai dan Ibu. Perkenalkan, saya Lintang dari Kantor Berita Antara. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, apakah di Kongres ini juga dibahas kan sesuai dengan program Astacita Presiden, itu kita akan menjemput Indonesia Emas 2045. Tapi seiring dengan berjalannya itu, kita mengalami dinamika seperti kemarin, salah satunya efisiensi anggaran dan lain sebagainya, yang tentu saja menyebabkan kemaslahatan umat mungkin ada konflik gitu. Apakah dalam Kongres ini dibahas juga mengenai hal tersebut? Lalu apakah ada rekomendasi juga? Lalu yang kedua, kita akan segera memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri, Bapak Ibu. Nah, apakah ada prioritas yang akan diberikan program-program dari PBNU seperti apa? Lalu terkait dengan itu juga, Kemenak kemarin juga ada kurikulum cinta gitu, yang mengajarkan anak-anak sejak usia dini untuk mencegah dari radikalisme dan lain sebagainya. Apakah itu juga akan menjadi salah satu program dari PBNU termasuk dari hasil Kongres ini? Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. 2045 itu lintas pemerintahan, tidak tergantung hanya pada pemerintahan sekarang ini. Paling tidak ada 4 kali pemerintahan. Yang kedua, komitmen NU 2045 sangat jelas. Oleh karena itu, kita terus memberikan dukungan kerjasama kepada siapapun untuk mempersiapkan 100 tahun Indonesia merdeka supaya bisa jauh lebih masyarakat lagi. Itu. Yang kedua, untuk urusan cinta dan seterusnya, itu sudah bagian dari dinamika kita. Tentu nanti akan dibahas karena masih berupa konsep, dan di dunia pendidikan kita pun juga akan menerapkan hal yang semuanya bersifat nilai dasarnya adalah kemanusiaan. Itu. Terima kasih. Ada lagi, satu lagi, silakan. Oh, yang kanan, kanan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai izin, saya Rizky dari cnnindonesia.com. Kiai, ada 2 pertanyaan. Pertama, terkait hasil Batsul Masail Wakiyah tadi, salah satunya hasilnya kan negara nggak boleh memberikan hak milik laut kepada individu, ya Kiai ya. Nah, itu apakah ada rekomendasi lanjutan dari PBNU hasil Batsul Masail ini untuk merekomendasikan pemerintah orang yang terlibat pagar laut ini dijerat hukum juga gitu Kiai? Apakah ada? Yang kedua, di komisi organisasi tadi pembatasan periodisasi ketum. Nah, itu berapa lama akan dibatasi gitu periodisasi ketumnya gitu Kiai? Karena kan di ADART sekarang kan belum dibatasi ya, seperti itu ya, kalau tidak salah. Nah, izin Kiai, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Khalil. Terima kasih. Pertanyaannya berkenaan dengan sertifikat laut tidak boleh dimiliki oleh individu dan korporasi, itu dengan asas bahwa kepemilikan itu ada pemilikan negara, ada pemilikan yang sifatnya umum, masyarakat umum, ada pemilikan individu. Nah, ini bagian dari kepemilikan yang sifatnya umum yang dikuasai oleh negara, maka tidak boleh menjadi hak individu.
Tapi apakah ini hukumnya kan kita menjelaskan hukumnya adalah tidak boleh, maka negara atau pemerintah harus ya pasti efeknya minta kita membatalkan. Tapi dalam konsep hukum itu hanya menyebutkan hal boleh dan tidak boleh. Soal tuntutan hukum itu tidak di dalam pembahasan kami, tapi sebenarnya otomatis setiap yang melanggar hukum pasti kita minta untuk ditindak dan harus ditegakkan hukum. Itu sudah otomatis tanpa kita bahas. Terima kasih. Ya, jadi terkait dengan pembatasan periodisasi jabatan Ketua Umum, Ketua PWNU dan seterusnya, itu yang berkembang adalah maksimal 2 periode. 2 periode itu 1 periode 5 tahun, berarti 2 periode adalah maksimal 10 tahun. Maksimal 10 tahun. Nah, itu narasi yang berkembang di tingkat teman-teman terkait dengan usulan pembatasan periodisasi jabatan Ketua Umum. Seperti itu. Satu lagi, Pak Nuh. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman media. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.